Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita yang menjadi renungan harian HKBP dari Resort Setia Mekar Kamis tanggal 28 November 2024 terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita akan memasuki masa Advent, masa penantian menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan tahun gerejawi kita. Masa Advent adalah masa yang penuh dengan harapan. Sudah pasti harapan kehidupan yang lebih baik. Masa kita untuk berbenah diri menuju kepada pembaharuan hidup, yaitu menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai manusia baru. Di dalam Roma 12 ayat 2 dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini mau mengajak kita sebagai umat percaya agar mau hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus. Kita sudah belajar mengenal Kristus. Hidup yang mau kita hidupi adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lihat dalam diri Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya mau menjadi cerminan dan karakteristik pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bisa kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Yang kedua yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, hidup di dalam kasih, punya belas kasih. Bisa kita baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Seperti makna kehadiran Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan menunjukkan belas kasih-Nya di dalam kelemahan dan kekurangan kita. Yang ketiga yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, belajar mencukupkan diri agar kita tidak menjadi manusia yang tamak, manusia yang rakus, yang menghalalkan segala cara dan menjadi manusia yang konsumerisme atau manusia hedon. Terutama ketika kita mau menjelang perayaan-perayaan Natal, sibuk dalam persiapan-persiapan fisik, tetapi minus dalam persiapan rohani. Bisa kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Yang keempat yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, belajar menjadi manusia yang taat seperti Kristus. Bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dan yang kelima yang Tuhan inginkan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, belajar dalam melakukan pekerjaan yang baik menurut Tuhan.
bukan malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, melakukan tipu-tipu di dalam memenuhi kehidupan sehari-hari kita. Bisa kita lihat di dalam Titus 3 ayat yang ke-14. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki masa Advent atau masa penantian bukan berarti menjadi masa berdiam diri, tetapi justru menjadi masa untuk introspeksi diri, untuk melangkah ke masa depan. Masa aksi nyata harus tampil beda, artinya hidupnya haruslah hidup yang bercermin dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena manusia baru menjadikan firman Tuhan pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Saudara-saudariku yang kekasih, oleh karena itu menanti itu tidak hanya berdiam diri, tetapi justru harus menunjukkan aksi nyata, yaitu mengisi minyak pelita iman kita, agar ketika Dia datang kelak, kita dilayakkan hidup bersamanya. Jika kita murid dan pengikut-pengikut Kristus, tentu kita akan belajar memahami dan melakukan apa yang dikehendaki Kristus bagi kita dan bagi sesama kita. Berarti kita harus terus-menerus belajar dan memahami serta melakukan yang dikehendaki Kristus dan harus nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.